Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khalid Nur Mustafa dengan NIM 2077202 103. Saya dari kelas 3 PSYC. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang populasi dan sampel. Tugas ini ditujukan pada mata kuliah statistik terapan. Baiklah teman-teman, mari kita mulai. Namun, sebelum saya menyampaikan materi saya, izinkan saya menyampaikan alasan mengapa saya memilih materi ini untuk dijadikan tugas saya. Saya memilih materi ini untuk dijadikan tugas saya karena saya melihat populasi dan sampel merupakan dua hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, baik itu penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Untuk itu, sudah seharusnya kita dapat memahami materi ini dengan baik karena materi ini sangat penting. Baiklah teman-teman, apa sih yang disebut dengan populasi? Populasi dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Sugio mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dijadikan dan kemudian ditarik kesimpulannya. Perhatikan data berikut. Prestasi belajar siswa kelas 9 SMA Bahagia yang terdiri dari 300 orang siswa akan diteliti. Sebanyak 100 orang siswa diambil secara acak untuk diteliti. Dari data tersebut, manakah yang tergolong pada populasi? Populasi dari data tersebut adalah 300 orang siswa ya teman-teman. Karena populasi adalah seluruh objek atau subjek yang akan diteliti, bukan sebagian. Setelah kita mengetahui populasi beserta contohnya, maka kita akan mempelajari sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik adalah yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif atau mewakili atau yang dapat menggambarkan karakteristik dari populasi. Contoh dari sampel terdapat pada data berikut. Departemen Kesehatan sedang meneliti dampak vaksin terhadap penyakit campak. Mereka akan memilih 19 provinsi secara acak dari 34 provinsi yang ada di Indonesia untuk diteliti. Maka sampel dari penelitian tersebut adalah 19 provinsi. Mengapa tidak 34 provinsi? Karena sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili populasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar hubungan antara populasi dan sampel berikut. Dari gambar tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sampel hanya sebagian dari populasi, bahkan hanya sebagian kecil dari populasi. Dan populasi adalah menyangkut seluruh objek atau subjek yang akan diteliti, termasuk sampel. Populasi menyangkut sampel dan yang lain yang akan diteliti. Lantas, bagaimana sih cara kita untuk menentukan sampel dalam sebuah penelitian? Teman-teman, untuk menentukan sampel dalam sebuah penelitian, kita dapat menggunakan teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi
agar diperoleh sampel yang representatif. Dalam menentukan sebuah sampel, terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah menentukan populasi, yang kedua adalah mencari data akurat unit populasi, yang ketiga adalah memilih sampel yang representatif, dan yang keempat atau yang terakhir adalah menentukan jumlah sampel yang memadai. Teman-teman, apa sih manfaat dan syarat dari teknik sampling? Beberapa manfaat dari teknik sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya menghemat biaya penelitian. Yang kedua, menghemat waktu penelitian. Yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Dan yang keempat adalah dapat memperluas ruang lingkup penelitian. Beberapa syarat teknik sampling adalah teknik sampling dapat dilakukan apabila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Apabila suatu populasi bersifat heterogen, sampel yang dihasilkannya tidak akan bersifat representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Secara umum, teknik sampling dibedakan menjadi dua macam, yaitu random sampling dan non-random sampling. Teknik sampling yang pertama yaitu random sampling. Random sampling meliputi rambang sederhana, sistematis, rambang profesional, rambang bertingkat, serta klaster. Yang kedua yaitu non-random sampling. Teknik sampling non-random sampling meliputi purposive sampling, snowball sampling, quota sampling, dan accidental sampling. Oke teman-teman, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan baik dari tutur kata atau perbuatan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya atas perhatian dan attention teman-teman yang diberikan teman-teman untuk saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.